Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, apa kabar kita pada saat ini? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang kembali dan selamat bertemu kita dalam ibadah GPDI Betani. Kami rindu kita boleh bersama-sama saat ini menyembah Tuhan dan rindu juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Dia Yesus telah mati bagi kita dan dia Yesus yang juga bangkit, yang menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Jadi kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada hari Minggu. Happy Sunday. Saya bersyukur, saya diberi kesehatan, dan saya percaya Bapak Ibu juga di rumah atau dimanapun berada diberi kesehatan. Saya mau informasikan bahwa ibadah offline di gedung sudah berlangsung beberapa kali. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu dan belum sempat hadir, coba hadir minggu akan datang. Kita tunggu di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memang belum berkesempatan, biarlah ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu ada di rumah dengan satu kesungguhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan dalam nuansa ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah pujian tadi menyenangkan dan memberkati Bapak Ibu. Tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu kembali membaca firman Tuhan yang diambil dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia menerima hiburan dan engkau dah sangat menderita." Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kami diperdengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengar, terlebih juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya oleh kemampuan daripada-Mu saja memampukan hamba-Mu menyampaikan dan menjelaskan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya akan baca ulang yang menjadi ayat pokok kita pada pagi hari ini di ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Idealnya dan yang dikehendaki semua orang ialah hidup senang, bahagia, kaya di atas muka bumi, mati masuk surga. Ya. Tetapi firman Tuhan memaparkan kepada kita, ketika Lazarus hidup di dunia, ya, ketika Lazarus hidup di dalam dunia penuh dengan kesusahan, tetapi mati dia masuk surga,
yang digambarkan mendapatkan kenyamanan, hiburan di atas pangkuan Abraham. Ya, kepada kita firman Tuhan sudah dipaparkan minggu lalu bahwa Kristus Yesus sudah bangkit sebagai kebangkitan sulung dari kebangkitan yang dialaminya, kebangkitan dari kematian. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita menetapkan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu victory over death, yaitu kemenangan atas kematian. Firman Tuhan sudah menjelaskan minggu lalu bahwa Yesus sebagai Tuhan kita diserahkan karena segala dosa dan pelanggaran kita, mati di kayu salib, dan dikuburkan pada hari ketiga bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka kita tidak akan menerima meterai pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, dan tidak akan ada pembenaran atas iman percaya kita. Juga akan sia-sia iman percaya kita, sia-sia kesaksian dari para saksi hidup atas kebangkitan Kristus, sia-sia juga pemberitaan firman Tuhan oleh para rasul. Tetapi yang jelas adalah Yesus bangkit, makanya kita mau belajar tentang kebangkitan ini, kaitannya dengan kebangkitan daripada Lazarus yang mendapatkan zona nyaman, hiburan di atas pangkuan Bapa Abraham sebagai gambaran di surga kekal selama-lamanya. Minggu lalu kepada kita Rasul Paulus menulis firman Tuhan yang diambil, dikutip dari Kejadian pasal 17, ketika malaikat Allah, yaitu Allah sendiri, datang mengunjungi Abraham dan berkata kepada Abraham. Kita dapat baca di dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Allah berkata kepada Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Abraham, umur Abraham sudah mencapai hampir 100 tahun. Artinya baru 99 tahun tapi hampir 100 tahun. Dan firman Tuhan juga menjelaskan dalam Kejadian pasal 17 bahwa istrinya Sarah sudah mati haid. Secara biologis tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan anak. Tetapi firman Tuhan katakan, seperti hari ini juga tahun depan engkau akan memperoleh anak laki-laki. Dia berkata kepada Abraham. Terhadap janji Allah, firman Tuhan oleh Rasul Paulus tuliskan, dia tidak pernah bimbang oleh karena ketidakpercayanya, malahan dia dikuatkan dan memuji Allahnya. Dia diperkuat dalam imannya dan memuji Allahnya. Sehingga firman Tuhan katakan, hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Nah, indahnya firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma dikatakan begini di ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi Yesus yang diserahkan karena segala pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, kita percaya bahwa oleh kebangkitannya kita menerima meterai pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita ada pembenaran atas iman percaya kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Andai kata tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi sungguh-sungguh Yesus bangkit. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik firman Tuhan. Kita belajar tentang kebangkitan, kaitannya dengan kebangkitan Lazarus yang mendapatkan penghiburan kekal. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan atas kebangkitan Yesus. Paulus juga tuliskan dalam Roma pasal 4
pasal 10 ayat 9. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan kita benar, iman kita dibenarkan, maka saya mau katakan keselamatan kita tergantung pada dua hal. Kematian Yesus karena menanggung segala dosa dan pelanggaran kita, kebangkitan Kristus yang menjadikan kita dibenarkan. Itulah implikasi atau makna pertama dari kebangkitan. Selanjutnya kita akan melihat selanjutnya Rasul Paulus juga menulis di dalam kitab Kolose, dalam Kolose pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-17 dan 18. Di sana dikatakan demikian. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita akan melihat persamaannya di dalam Mazmur. Kalau kita memperhatikan percakapan antara Bapak Abraham dengan orang kaya di dalam alam kekekalan setelah kematian, Bapak Abraham selalu mengatakan ada kesaksian Musa dan para nabi. Ya. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata begini, aku mau menceritakan tentang kebenaran Tuhan, ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yesus yang tadi ditulis oleh firman Tuhan adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Di dalam pewahyuan disampaikan dan ditulis oleh para nabi yang kita baca di dalam Mazmur pasal 2, menceritakan tentang dirinya, yang berkata itulah ketetapan daripada Tuhan, bahwa Tuhan Allah berkata kepada dia, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Pada hari ini yang dimaksud ditulis dengan pada hari ini, itu adalah pada hari kebangkitan Kristus. Di mana kebangkitan Kristus itu digambarkan sama seperti kelahiran jasmani. Di mana kalau seorang ibu mau melahirkan seorang anak, maka biasa proses kelahiran itu kepala terlebih dahulu keluar, maka akan diikuti oleh badan. Jadi kalaulah Yesus yang digambarkan kebangkitannya sama seperti kelahiran jasmani, maka pada waktu Yesus katakan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Pada hari kebangkitan Yesus, pada hari di mana Yesus dibangkitkan, firman Tuhan ini menggambarkan hal demikian, yang disejajarkan dengan kelahiran jasmani. Maka kalau Yesus yang adalah kepala daripada tubuh, yaitu kita jemaatnya, bangkit, otomatis kita akan ikut bangkit. Jadi artinya apa? Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan orang percaya. Kita pasti sebagai orang percaya akan dibangkitkan nanti setelah kita mengalami kematian. Itu sebabnya minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, ketika dia berbincang-bincang kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-19, ya, di sana dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Waktu dia katakan begitu, tinggal sebentar lagi dunia tidak melihat aku. Tetapi kamu, kepada murid-muridnya, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Maka pada waktu hari kebangkitan, hari pertama Yesus bangkit, murid-muridnya datang ke kuburan. Ya, ada wanita yang datang ke kuburan. Malaikat berkata, hai ibu, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Ya, karena dia
memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Ya. Itu sebabnya dia katakan, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ada lagu yang saya ingin nyanyikan. Lagu itu berkata begini, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup Anda dan hidup saya menjadi berarti sebab Yesus hidup. Dia telah mengalahkan kematian. Victory over death. Dia bangkit daripada kematian. Dia hidup selama-lamanya bagi Anda dan saya. Itulah makna kebangkitan kedua, bahwa kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita kelak nantinya. Dan yang ketiga, kita mau melihat apa yang firman Allah katakan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Saya mau baca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat ke-10 saya bacakan gini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini Paulus ungkapkan setelah dia mengenal Kristus, setelah ditangkap oleh Yesus, setelah dia bertobat dan mengenal Yesus. Dia ungkapkan hakiki daripada tujuan hidupnya, supaya pada akhirnya dia beroleh kebangkitan dari orang-orang mati. Tetapi semasa hidup dia masih belum dapat kebangkitan orang mati itu, karena dia masih hidup di bumi. Sehingga dia menulis ayat lebih lanjut, katanya gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dia katakan begini, tujuan hidupku yang terutama dan yang utama adalah supaya akhirnya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Untuk mencapai tujuan itu semasa dia masih hidup di atas muka bumi, dia belum memperolehnya. Tetapi ini yang dilakukan, dia melupakan apa yang di belakangku, melupakan segala-galanya. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang menderita karena pandemi corona, karena sengsara dan lain sebagainya. Hidup di atas muka bumi penuh dengan penderitaan. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk dia fokus pada panggilannya, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus, supaya pada akhirnya dia mendapatkan kebangkitan di antara orang mati. Ini tujuan hidupnya. Siapakah Paulus bila dibandingkan saudara dan saya? Tidak ada apa-apanya. Paulus saja punya tujuan yang utama dan terutama adalah kerinduannya, keinginannya untuk supaya akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga sementara dia masih hidup di atas muka bumi itu, semua hal tidak mau mengganggu tujuan utama dia. Ya, tidak mau dia merasa terganggu untuk memperoleh tujuan utama dia. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pandemi corona, ada yang mengalami kesusahan ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang kena COVID. Dengar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa dengar baik-baik, jangan semua itu menjadikan Anda gugur imanmu, ya, menghalangi Anda untuk mencapai tujuan utama, yaitu supaya pada akhirnya kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati.
Sehingga seluruh karakter kita, daya upaya kita, seluruh perhatian kita, fokus kita hendaknya dalam hidup ini kita fokuskan bagaimana kita mencapai panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga Paulus katakan lebih lanjut di ayat 15, karena itu marilah kita, saudara dan saya, yang sempurna, berpikir demikian, berpikir seperti Paulus. Dan jikalau kalahin pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baik tingkatkanlah pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkatkan pengertianmu, tambahkan imanmu, tingkatkan pengertianmu, supaya engkau sungguh-sungguh hidup mempersiapkan diri untuk suatu hari kelak kita juga memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya tidak tahu tujuan daripada hidup orang kaya ini yang hanya setiap hari berpesta pora, bersukaria dalam kemewahan, tetapi akhir hidupnya di dalam alam maut menderita sengsara selama-lamanya. Tapi dengan kehidupan Lazarus, akhir kehidupan Lazarus, kita lihat dia mendapatkan penghiburan kekal. Kiranya anjuran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa tujuan utama dia supaya akhirnya dia boleh memperoleh kebangkitan dari antara orang mati, menjadi tujuan hidup kita. Kita fokus, kita berpikir demikian, sehingga kita mau dengan segala daya upaya berlari-lari untuk mencapai tujuan panggilan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa dan akhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah dan kemurahan-Mu. Sungguh kami imani kebangkitan-Mu. Kami menerima hal-hal yang luar biasa melalui kebangkitan-Mu. Kami menerima meterai pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, dan adanya pembenaran iman percaya kami, percayaku. Dan melalui kebangkitan Kristus pula, kami semua dijamin akan dibangkitkan suatu hari kelak. Karena Yesus Tuhanku adalah kepala, aku jemaat adalah tubuhnya. Dan aku mau hidup di atas muka bumi ini, selagi masih hidup di atas muka bumi, punya satu tujuan, yaitu mencapai panggilan surgawi, supaya pada akhirnya aku dibangkitkan dari antara orang mati, dikumpulkan bersama-sama kembali kepada dengan Allah Bapa di surga, mendapatkan hiburan, kenyamanan kekal, kebahagiaan kekal selama-lamanya, berada bersama Allah Bapa di surga, bersama Yesus Tuhanku. Karena Dia hidup, aku pun hidup. Aku tidak takut hari esok, karena penyertaan, penghiburan dan pertolongan Tuhan yang memampukan aku untuk hidup dengan satu tujuan yang kekal, tujuan ilahi. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati semua yang sudah mendengar pada pagi hari ini. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap dan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu pada minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.